Assalamualaikum saudari Siti Makmunah. Sebelum kami konfirmasi dan tanya-tanya, kami ucapkan selamat dulu ya, karena sudah sampai pada tahap akhir. Kalau lancar ya lulus, kalau nggak lancar ya balik mana lagi. Gitu ya maknanya. Oke, baik. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Moving class. Gimana konsepnya moving class? Konsepnya nanti guru itu memberitahukan kepada siswanya. Ini kan saya teliti di tema tentang hidup bersih, hidup sehat dan bersih di tempat umum. Jadi di sana itu di pembelajaran 6 yaitu tentang hidup sehat dan bersih di tempat umum. Jadi nanti siswa diminta nanti anak-anak belajarnya tidak di kelas ya, gitu. Jadi siswa diminta belajar di halaman sekolah, karena kan halaman sekolah termasuk tempat umum yang harus dijaga kebersihan serta kesehatannya. Dengan demikian nanti guru ketika menyampaikan materinya itu langsung mengaitkan dengan tempat yang dijadikan tempat belajar. Maksudnya pembelajaran luar kelas. Berpindah kelas gitu, tapi tidak dilakukan setiap mata pembelajaran nanti, Pak. Oke, yang familiar itu istilahnya itu adalah pembelajaran luar kelas. Moving class itu kayak pindah kelas gitu. Ya. Kelas itu kan fisik gitu ya. Masa pindah fisiknya? Tidak mungkin. Yang disebut dengan pembelajaran di luar kelas. Jadi tetap ada pembelajaran, ada konteks itu. Dapat ide dari mana Anda ini mengistilahkan belajar nggak di dalam kelas itu dengan moving class? Pertama kan saya melakukan observasi, tanya-tanya sama kepala sekolah, di sini menggunakan metode moving class, Mbak, seperti itu. Jadi klaim moving class itu dari sekolah? Dan dari buku Erwin Widiaswara tentang cerdas pengelolaan kelas, di sana juga ada tentang moving class. Moving class memang salah satu metode yang bisa digunakan guru dengan mencirikan siswa berpindah kelas. Oke, ini bagian dari classroom management. Jadi moving class atau pembelajaran dengan kondisi yang berbeda itu bagian dari manajemen kelas atau classroom management. Ya, sehingga kemudian muncul nanti pengelolaan. Nah, manajemen kelas itu ada fisik dan non fisik, gitu ya. Nah, yang fisik itu seperti ruangan tempat di mana pembelajaran dilaksanakan. Nah, itu bisa tidak, karena makna kelas itu. Coba kelas itu apa? Ruang belajar. Ruang di sekolah, ruang belajar di sekolah. Harus ruang gitu. Enggak. Harus di sekolah gitu. Enggak. Terus? Tempat yang bisa dijadikan untuk belajar. Di kamar. Di kamar bisa juga belajar. Iya, berarti kelas. Iya bisa. Kamar sama dengan kelas. Kamar belajar. Di WC, siapa yang sering bawa HP ke WC? Ada? Ada ya? Yang lengkap sama headsetnya. Banyak bicara baca berita banyak di situ. Ada proses transformasi pengetahuan. Masuk belajar kan tadi? Termasuk. Apakah WC kelas? WC rumah. Ya no, gimana no? Iya. Kan bukan Bapak. Loh iya apa bukan? Gimana? Apa kelas ini? Ini moving class, berarti kelasnya yang dipindah. Iya, ada dipindah pindah ke WC. Bukan kelasnya di WC. Iya, kelasnya di fotonya di. Gimana? Pindah ke Gimana? Kelas apa sih? Masa tempat orang belajar? Bukan suatu tempat yang bisa dijadikan untuk belajar. Semua tempat berarti kelas. Menyesuaikan Bapak, kalau di WC ya kan tidak kan. Loh, menyesuaikan dengan. Kamu berarti membuat definisi tidak berlaku untuk umum. Masa ada definisi substantif, masa ada? Kan tidak ada. Jadi definisi ini hanya berlaku untuk kondisi begini-begini, ya, definisi namanya. Ya. Jadi kelas itu bukan tempat di mana orang belajar, tapi di mana dilaksanakan proses pembelajaran.
Kalau pembelajaran maka komponennya di situ ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang diajarkan, dan ada struktur pembelajaran yang biasanya disebut dengan kurikulum turunannya dari Silabus, Promes, Prota, FFP. Jadi itu disebut dengan pembelajaran. Nah, kapan ada guru, ada siswa, ada yang dipelajari, itu bertemu dan melakukan interaksi. Ketemu tok menengan itu belum. Ya. Tapi ada interaksi, ada proses transformasi pengetahuan di situ disebut dengan pembelajaran. Maka dimanapun tempatnya itu disebut dengan kelas, gitu ya. Tapi mengistilahkan moving class itu seakan-akan membawa semua perangkat yang ada di dalam kelas ke tempat baru. Karena yang dimaksud itu adalah moving learning atau pembelajaran yang dipindah. Jadi pembelajarannya yang dipindah ke tempat berbeda dengan kondisi yang sama dengan kelas. Maka yang mengistilahkan moving class itu ya sebenarnya juga agak riskan. Tuh ya, jadi nanti perlu ditinjau ulang saya kira untuk moving class itu. Kalau itu misalnya muncul dari data lapangan, saya kira tidak masalah. Kamu nanti tinggal memberikan rekomendasi bahwa mengistilahkan moving class itu tidak pas. Jadi tinggal kasih aja rekomendasi tentang pembelajaran atau pindah pembelajaran. Itu ya. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ketemu istilahnya tadi kan, sudah ketemu moving class kayak gini. Nah, selanjutnya yang kamu teliti itu apanya? Yang pertama, bagaimana pengelolaan perpindahan peserta didik. Saya baca itu kaget. Perpindahan peserta didik ini kayak transmigrasi gitu. Movement kayak PMI ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Perpindahan peserta didik maksudnya gimana? Siswanya dipindah atau gimana maksudnya? Iya, siswanya diminta untuk berpindah kelas sama gurunya. Keluar kelas atau pindah kelas lain masuk? Pindah ke kelas lain. Contohnya tuh kan ini perpindahan peserta didik. Jadi peserta didiknya diminta untuk berpindah kelas, di mana nantinya guru itu menyampaikan materi sesuai dengan tempat yang dijadikan belajar gitu, Bapak. Jadi yang dipindah peserta didiknya ke kelas baru gitu? Iya, ke kelas baru, tapi kelas yang dijadikan sebagai tempat belajar itu harus menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya kelas berapa ini? Kelas 2. Kelas 2 dipindah ke kelas? Dipindah ke kelas lain, dipindah ke katanya tadi pindah ke kelas lain. Iya, kelas lainnya itu bukan berupa kayak kelas 3, kelas 4, bukan seperti itu, tapi kayak di perpustakaan, di halaman sekolah. Kelas perpustakaan berarti? Di ruang perpustakaan. Di ruang perpustakaan. Belajarnya pindah ke sana. Iya. Apa yang mau Anda cari dari perpindahan peserta didik? Jalannya kah? Misalnya kayak ular-ularan, apa yang mau dicari apanya? Kan tinggal bilang, hari ini belajar kita di perpus, gitu kan? Udah pindah semua kan? Apa yang mau dicari? Apa koordinir? Dikoordinasikan dulu, jadi buat kelompok dulu siapa yang berangkat duluan ke perpus misalnya, gitu lah. Efektifnya itu Pak, ketika di dalam kelas siswa itu lebih mudah memahami pelajaran. Belum. Ini kan pengelolaan perpindahan peserta didik. Ngerti perpindahan kan? Dari satu tempat ke tempat ya. Apa yang mau dicari dari perpindahan ini? Yang mau dikelola apanya? Oh itu biasanya kalau siswa diminta untuk berpindah, itu kan apalagi untuk kelas 2 masih tidak langsung tertuju ke kelas yang disuruh minta gitu Pak. Kedisiplinan siswa. Mampir-mampir. Iya. Coba cek temuan kamu apa nomor 1. Kok enggak sama? Itu dia abstrak bawah baca. Nomor 1, pengelolaan perpindahan kelas dilakukan dengan tujuan supaya tidak bosan dalam pembelajaran, kan? Bukan mampir-mampir. Ini tujuan pindah kelas, bukan pengelolaan perpindahan kelas. Apa yang mau dikelola dari cara anak pindah dari satu tempat ke tempat lain? Apa yang mau dicari? Misalnya dibuat kelompok dulu, kelompok 1 berangkat duluan. Nah, misalnya ya, kelompok 2 5 menit kemudian menyusul. Itu pengelolaan perpindahan berarti. Ada data begitu, nggak ada kan?
Tidak ada. Nanti ditinjau ulang lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan administrasi guru. Nah, apakah RPP yang dipakai di dalam kelas dengan kelas yang baru sama atau tidak? Sama. Sama. Menggunakan iya Bapak kan menggunakan satu RPP. Iya sama. Sama. Jadi ada di dalam kelas dan di luar kelas sama. Secara administratif sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada. Berarti nggak ada temuannya. Di sini kalau yang RPP itu menggunakan satu RPP yang memang dibuatnya itu juga sama satu guru gitu Kak, antara kelas 1 sama kelas 2. Coba sampean cek temuannya. Nggak nyambung lucu itu. Baca nomor 2. Pengelolaan administrasi guru dan peserta didik dalam pembelajaran tematik digunakan untuk mengetahui siapa saja guru dan peserta didik yang tidak masuk. Tidak sekolah saat teman-teman. Apa hubungannya? Jadi temuan kamu itu RPP atau pengelolaan administrasi guru dipakai hanya untuk ngecek guru dan peserta didik yang tidak masuk. Aduh, dari administrasi guru yang RPP masuk ke absen. Kalau hanya untuk mengetahui itu ngapain harus jauh-jauh pengelolaan administrasi guru? Ya, gak nyambung mana? Nomor 3, pengelolaan yang penilaian. Ini kan masalah perpindahan kelas. Tapi ya kenapa yang diukur itu pemahaman materi, kok bukan perpindahan kelasnya yang dievaluasi? Coba nomor 3 temuannya gimana? Pengelolaan penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi ketika pembelajaran. Stop. Yang diketahui adalah memahami Materi. Itu evaluasi pembelajaran, bukan evaluasi moving class. Seharusnya di evaluasi ini kamu menilai bagaimana moving class ini, misalnya efektivitasnya, keberhasilannya terhadap pembelajaran, sehingga nanti muncullah rekomendasi. Oh, moving class ini bagus kalau kondisinya begini, atau moving class ini sebaiknya nggak dilakukan karena kondisinya misalnya begini. Itu ya, perbaiki itu. Nggak ada yang nyambung 1, 2 dan bimbingan nggak sama Pak Win? Bimbingan. Bimbing. Dibimbing Pak? Bimbingan Pak. Weirdo. Oke, baik, saya kira itu mengantar dari saya biar dilanjutkan sama pengujian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Dr. Hartono MPD, kemudian Bapak penguji pendamping sekaligus pembimbing Bapak Dr. Winarno MPD, dan sekretaris sidang Pak Ahmad Munir MPDI, Mbak siapa? Siti Maknunah, panggilannya Maknun, Mbak Maknun. Oke, nyambung dari ini pertanyaan dari Pak Hartono tadi itu. Betul sekali, saya tuh bingung baca. Mas, kamu tuh bingung. Pertama, bingungnya itu ini konsep moving class tadi sudah. Kemudian kalau Pak Imo langsung definisi istilah. Pertama kali saya baca itu langsung definisi istilah, karena di definisi istilah itu pembatasannya di mana, kejelasannya bagaimana. Ini belum jelas. Moving class yang kamu maksud itu yang mana belum jelas. Ya, kemudian tadi itu berarti yang disampaikan Pak Hartono tadi itu dijelaskan di definisi istilah. Nah, pertanyaannya, dari metode moving class ini kok tiba-tiba merumuskan atau memfokuskan 1 perpindahan, 2 administrasi, 3 penilaian. Itu dari mana dasarnya kok 3 itu tiba-tiba? Teorinya siapa? Teorinya Edwin Media Sumero. Halaman berapa? Tidak ada. Di halaman 25 itu. Iya Pak, yang di strategi penerapan. Iya. Mana footnote-nya? Tidak ada. Ada kan? Halaman 25 sama 26 itu loh, kan nggak ada footnote-nya. Ini teorinya siapa? Ini juga nggak ada, ya kan? Ada nggak? Tidak Ada kan? Dan ini kok bisa membaginya seperti ini loh kok. Biasanya kan begini tuh. Kalau memang implementasi metode, ya. Pertama misalnya persiapannya bagaimana, kan gitu. Kemudian langkah-langkah penerapannya bagaimana. Lalu yang
Selanjutnya mungkin tambahi hambatannya apa, kan begitu biasanya kan. Nah ini tiba-tiba pengelolaan, tiba-tiba administrasi. Biasanya administrasi kan di sebelum penerapan kan biasanya. RPP macam-macam itu kan berarti sebelum penerapan. Kok tiba-tiba pengelolaan balik lagi administrasi. Kemudian tiba-tiba penilaian. Nah, itu karena grand teorinya nggak jelas. Jadi sebelum membuat fokus itu harus jelas dulu apa yang mau diteliti. Ya, itu benar bukunya Erwin itu. Perpindahan, administrasi, ya. Halaman 23. Iya ya, enggak maksudnya ini loh ya. 1 pengelolaan perpindahan, 2 administrasi, 3 dengan nggak ada footnote-nya ya, Iya. nggak ada rujukannya. Sudah saya catati di sini sebenarnya. Oke. Jadi oleh karena itu di definisi istilah itu harus jelas betul ya apa itu moving class. Apa kelasnya dipindah atau siswanya dipindah. Kalau kamu di sini bisa berpindah-pindah kelas, ya kata itu ya bisa berpindah-pindah kelas. Berarti kan kelas 2 dipindah kelas 3, pindah ke kelas 4 kan begitu. Di sini loh, ya kan? Tidak hanya di dalam kelas saja. Ini gak jelas, maksudnya jelaskan sudah ya. Operasional gitu loh. Definisi istilah itu harus operasional, meliputi pengelolaan perpindahan kelas yang diantaranya apa, meliputi administrasi kelas apa. Ya 3 itu dijelaskan di sini. Definisi istilah itu batasan yang mau diteliti. Jadi 1. Ini masih istilah loh ya, belum isinya. Kemudian di sini pembelajaran tematik. Ya, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang seterusnya. Yang pembelajaran tematik yang seperti apa, yang mana? Coba. Yang batasannya itu seperti apa? Ini pembelajaran tematik tema pembelajaran tematik tema 4, subtema 4 tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum pada pembelajaran 2. Tema yang digunakan. Di definisi istilah dijelaskan tematik yang mana. Tematik itu jenisnya juga banyak, ya kan? Ada tematik model KTSP itu, ya masih ada mata pelajaran, ya kan? Tapi pelaksanaannya dikait-kaitkan. Ada tematik semi tematik, ada tematik murni atau tidak ada mata pelajaran sama sekali di situ. Tematik yang mana? Tematik yang di dalamnya itu tidak banyak pengertian, lebih kebanyakan yang soal-soal gitu dong. Tidak ada pengertian tematik seperti itu. Bukan di pembelajarannya. Iya, ada 3 Pak Imam sampaikan tadi itu loh. Jenis tematik 3 itu yang mana? Tematik berupa mata pelajaran, ya, tapi pelaksanaannya terpadu, atau semi tematik, atau tematik murni. Tematik terpadu, nggak ada mata pelajaran sama sekali di situ. Tematik yang mana? Tematik yang pertama, tematik terpadu yang pembelajarannya dikaitkan. Yang ketiga, yang pertama atau yang ketiga? Yang pertama. Yang pertama mata pelajaran. Oh yang ketiga. Gimana sih kamu ini loh? Mesti kan pilihan yang pertama ini, yang kedua ini. Milih yang mana? Yang tematik terpadu. Yang terpadu. Di situ tema berapa waktu kamu penelitian? Tema tema 4, subtema 4 tentang hidup bersih dan sehat di tempat Itu umum. sampaikan di definisi istilah. Baik. Moving class ini sebelum kamu teliti sudah ada belum? Sudah. Sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Bukti sudah berjalan dari mana? Dari guru-gurunya kan saya nanya, di sini metodenya pakai apa? Pakai moving class. Sudah berjalan apa belum? Sudah enggak? Jawabannya Jadi- sudah Mbak, itu dari salah satu guru itu. Iya dari guru. Bukti berjalannya apa? RPP-nya ada nggak? Ada di lampu. Sudah saya baca juga. Nanti maksudnya bukan RPP-nya ada. Moving class di dalam RPP itu muncul nggak? Ada nggak? Sudah saya baca juga RPP-mu. Nggak ada moving class-nya Pak. Coba di mana? Itu yang kamu baca. Moving class-nya di mana?
Kalau RPP semua sekolah mesti punya, Iya. tidak copy paste ada. Moving classnya di RPP itu mana? Loh, ya RPP yang kamu buka itu Enggak. ada nggak? Enggak ada. Nah, lo kalau RPP-nya aja nggak moving class kok kamu temuan di administrasi ngomong RPP-nya moving class? Coba, apa buktinya moving class? Berarti kan nggak moving class ya. Dan temuan di administrasi fokus kedua mengatakan RPP-nya moving class begitu kan? Dan buktinya RPP yang sungguhannya enggak. Coba. Karena ketika ditanya, ini pelaksanaan moving class sesuai dengan RPP kan Bu? Iya Mbak, sesuai dengan RPP. Itu sumber ya, sumber. Oleh karena itu ada triangulasi, ya kan? Triangulasi teknik namanya. Bener nggak yang disampaikan dari sumber dari informan itu sama dengan di teknik yang lain? Teknik yang lain kan bisa dokumentasi berupa RPP. Bener nggak ya? Iya, di sini yang saya praktekkan sama kayak RPP. Cek RPP sama nggak? Ketika dia tidak sama, berarti yang disampaikan itu tidak valid. Nah, triangulasi teknik kan begitu loh. Kan nggak valid berarti data yang disampaikan gurunya. Iya. Nah, kalau nggak valid berarti nggak perlu dicantumkan, nggak perlu dimasukkan di sini. Berarti RPP-nya karena tidak valid tidak perlu dicantumkan. Loh, bukan RPP-nya yang nggak valid. Penyampaian gurunya itu berarti tidak perlu di. Loh, berarti nggak ada moving class kok di sana berarti. Ayo. Tapi di sana sudah menerapkan moving class. Lah iya, ditanya buktinya apa? Kamu bingung jawabnya. Katanya Pak Guru. Saya tanya gini, Dok, Pak Winarno itu gimana, Dok? Ganteng atau enggak? Misalnya, oh ganteng Pak, hidungnya mancung, gagah, misalnya ya. Itu menurut kamu. Pak kan nggak mudah percaya, Dok. Tak lihat sendiri, pakai observasi kan, bener enggak Pak Winarno ganteng? Kan gitu, Dok. Loh kok yang sampean sampaikan ya hidungnya mancung, ternyata hidungnya mancung, valid berarti. Ya, yang saya sampaikan nggak sama dengan kenyataannya, berarti yang saya sampaikan nggak valid. Dan kata-katamu itu, data informasi dari kamu itu nggak boleh dimasukkan kalau tidak valid. Oke. Nah, di RPP-mu nggak ada moving class. Nah, ya di RPP anunya loh, yang realnya loh ya, yang realnya. Itu tadi. Karena satu-satu di konteks penelitian, sebelum adanya moving class kan pasti menjabarkan masalahnya, nah gitu. Konteks itu kan ideal, kemudian masalahnya apa, kayak risetnya, baru moving classnya kan begitu kan. Masalahmu di sini belum ada, coba apa masalahnya? Moving class itu untuk apa? Untuk meningkatkan nilai, untuk meningkatkan motivasi atau apa ya? Untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Karena kan kalau di dalam kelas biasanya siswa tuh cepet bosan gitu dengan suasana kelas yang gitu-gitu saja. Apalagi kan untuk kelas 2 yang masih banyak mainnya dan ketika penelitian itu masih cepat bosan gitu Pak, sulit untuk benar-benar memperhatikan guru ketika guru itu menyampaikan materi. Yang kamu ceritakan barusan ini tidak ada di konteks ya. Halaman 4 tidak kamu ceritakan. Seharusnya di bagian sebelum moving class itu ya, itu data-data penelitian, data-data masalah pembelajaran ya. Kamu kan di sana misalnya cepat bosan, didukung oleh data-data dari jurnal. Hal itu juga sesuai dengan penelitian si A yang mengatakan begini. Ya begitu Ustaz ya. Nanti tambahin tentang penelitian terdahulu masalah-masalah pembelajaran bosan itu. Banyak yang tidak ada footnote-nya, paragraf. Itu nanti diikut ya di sini ya, banyak catatan. Langsung ke ini, kalau mencantumkan kebijakan itu loh ya, itu dilihat loh, jangan cuma dapat dari buku atau jurnal langsung boleh dicek ya. Itu sudah diganti atau belum? Coba halaman 33 ya,
yang diganti, yang sudah diganti, jangan dicantumkan. Yang pertama apa tuh? Landasan yuridis. Satu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan. Ya weh, itu satu Sidiknas ya. Yang kedua, Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005. peraturan PP itu bukan peraturan perundang-undangan, Duk. Peraturan pemerintah. Ya. Itu betul enggak? Itu masih berlaku enggak? Kan sudah dihapus dulu. Ya. Tahu nomor berapa? Enggak tahu. PP nomor 57 tahun 2021 dan PP nomor 4 tahun 2022. Nanti dicari, diganti dan dicari. Ya. Ada kamu nulis pai kemi apa pai kemi? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif serta menyenangkan. Kok ada i-nya di belakangnya? Iya. Apa? Yang benar pai kemi apa pai kem? Aikem. Kalau enggak pai kemi itu ada. Apa i-nya? I yang terakhir itu. Apa? Inovatif. Inovatif kan sudah inovatif. Pembelajaran aktif inovatif ini aja singkatannya apa, kepanjangannya aja keliru. Ya, inovatifnya tidak muncul. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Kalau tambah i apa? Islami. Kok guyu iya? Guyu lah kok. Pikirannya saya itu guyon. Wah, diguyu deh. Saya ngasih tahu diguyu. Wah. Belajar. Videonya Pak Winarno. Jadi kalau membuat singkatan apa? Dicari benar, dicari yang benar itu apa ya? Boleh Pak Ikem, boleh Pak Ikemi, boleh. Kalau Pak Ikemi itu Islam di belakangnya, gitu ya. Langsung temuan halaman 70. Ya, kamu menyajikan temuannya itu gak jelas. Karena indikatornya nggak jelas, oleh karena itu temuannya nggak jelas. Coba halaman 70 ya, di tabel itu loh ya. Satu, bagaimana pengelolaan perbedaan. Temuannya, siswa sangat antusias. Suasana pembelajaran tidak membosankan, tempat belajarnya berbeda. Itu temuannya begitu loh. Gitu, Pak. Pak Hartono ini S3 ya, disertasinya itu classroom management. Classroom management. Jadi tentang kelas itu ahlinya ya sudah. Mulai ditanya tentang kelas tadi itu. Dan pengelolaan perpindahan kelas nggak kayak gini loh. Ya, gimana? Minimal ya kamu mencantumkan kalau memang fokusnya tetap itu di temuan itu, coba penerapannya bagaimana dok? Penerapannya coba ceritakan penerapannya gimana? Penerapannya Siswa ngajak, gurunya ngajak? Guru ngajak siswa untuk berpindah. Itu tentang materi apa pas ketika pindah itu? Yang materi ini Bapak. Materi Iya, tentang lingkungan tadi. iya, hidup sehat. Materi yang lain berarti nggak pindah? Kan tidak semua pembelajaran tematik di sekolah ini menerapkan metode moving class. Yang menerapkan moving class itu materi yang seperti apa? Apa saja misalnya? Materi yang ada kaitannya tentang kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan tempat itu. Jadi yang kamu teliti waktu kamu teliti itu sub tentang lingkungan. Iya. Waktunya, pembagian waktu keluar kelas atau apa moving class penerapan itu kapan? Nanti siswa itu diminta berpindah kelas. Nanti itu cuma dikasih waktu 5 menit. Berpindah 5 menit cuma lewat tok, saya balik lagi ke kelas gitu. Kan bukan Bapak, ketika antara dari kelas pertama ke kelas yang akan ditempati itu cuma dikasih waktu 5 menit. Dan di kelas yang kedua itu di waktunya sesuai dengan jadwal jam pelajaran. Berapa lama di kelas setelah dipindah? Misalnya di mana, di halaman. Ya.
Berapa lama? 1 jam. 1 jam. Tiap hari itu begitu. Tidak setiap hari. Di sana cuma diterapkan 1 minggu 1 kali. Suruh jalan-jalan ya. Suruh ngamati apa gitu. Iya, nanti diminta kalau hidup bersih di tempat umum di Apa halaman bedanya sekolah. dengan metode karya wisata? Kan sama aja tuh, keliling-keliling. Ya, outdoor, metode outbound. Kan ada juga metode outbound, metode karya wisata, metode metode realia, benda yang sesungguhnya. Kan sama saja. Apa bedanya? Kalau moving class ini tidak jalan-jalan di, kan tadi di halaman sekolah, tidak jalan-jalan di halaman sekolah gitu Bapak, tetap duduk seperti biasanya di dalam kelas yang awal. Nanti guru tuh menjelaskan, tapi guru menjelaskannya itu dengan mengaitkan kalau di halaman sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti itu. Siswanya Tempatnya di mana saja yang kamu tahu selain halaman sekolah? di perpustakaan. 2 itu saja, halaman sama perpustakaan. Ya apa ya? Ya kurang ini tuh, malah kurang menarik tuh kalau cuma 2. Misalnya materinya tentang pasar, jual beli di halaman sekolah. Main pasar-pasaran begitu. Loh. Ya, kan iya tuh, kan ada tuh materi tentang jual beli itu kelas 2 itu kan. Mengenal mata uang ya, warna juga punya anak kelas 2 kok. Ya, mengenal mata uang kan gitu. Itu di halaman. Kan materinya kalau mau berpindah kelas itu harus disesuaikan gitu Bapak. Kalau misalkan mata uang kan tidak ada kaitannya dengan halaman sekolah, jadi tidak berpindah. Jadi di temuan ini nanti ya, yang pertama penerapannya bagaimana, waktunya kapan, materinya seperti apa, hambatannya apa, coba hambatannya, nemuin enggak hambatan? Waktu penerapan moving class itu loh, hambatannya apa? Hambatannya biasanya siswa banyak mainnya, tidak langsung menuju kelasnya gitu Pak. Itu hambatannya, misalnya dari siswa itu, gurunya mengatasinya bagaimana? Guru mengatasinya kan cuma dikasih waktu 5 menit. Nanti itu siswa yang telat dari 5 menit, nanti itu ada hukumannya. Dihukum? Iya. Dihukum apa? Kadang pas saya ke sana itu dihukum, dikasih pertanyaan sama guru. Nah, Nanti yang kamu ceritakan itu ada nggak di sini? Ada. nggak ada. Nah, kan berarti ngarang kamu berarti imajiner tanpa ada data. Jadi yang paling penting itu malah ya materinya apa, hambatannya apa, nanti guru mengatasi hambatannya itu seperti apa, kan gitu loh. Classroom management itu mengelola kelas ketika gaduh bagaimana, ketika anak lari-lari bagaimana, kan itu sebenarnya. Itu teman pertama ini semuanya diganti tuh, bukan ini intinya, tapi menceritakan proses pengelolaan perpindahan kelas itu. Perpindahan peserta didik atau perpindahan kelas nggak sih? Bisa tadi di Udah. Tapi di fokusmu perpindahan peserta didik ya, bukan perpindahan kelas ya. bisa tadi di. Nah, iya, nggak ada moving kelasnya gitu loh. Di fokusnya nggak ada moving kelasnya. Fokus 1 perpindahan peserta didik, 2 pengelolaan administrasi guru, 3 penilaian. Nggak ada moving kelasnya sama sekali. Di fokusnya loh. Nggak sinkron berarti. Judulnya ganti berarti. Judulnya implementasi bukan metode moving class. Oh, di fokusnya nggak ada sama sekali moving classnya. Di fokusnya loh. 3 itu ada nggak moving classnya? Ada nggak? Perpindahan peserta didik, bukan perpindahan kelas ya. Ya. Wes engko kalau diganti nih. Judulnya diganti apa fokusnya diganti, nanti terserah pembimbingnya lagi, bimbingan lagi. Yang kedua, indikator administrasi guru dan peserta didik itu apa? Indikator yang kamu teliti tentang administrasi guru dan peserta didik itu apa? Apa saja? Yang pertama tuh dari absensinya siswa. Terus Administrasi begini, Pak Iman itu pernah nulis judulnya guru itu apa? Bukan guru itu aktor, tidak hanya administrator. Pernah nulis seperti itu.
itu saya identifikasi itu administrasi guru itu ada 25, sekitar 25 administrasi. Coba sebutkan. Kamu teliti semua nggak 25 administrasi guru itu? Coba Pon, sebutkan. Di sini yang saya teliti cuma materi yang disampaikan oleh guru sama EPP yang dibuat oleh guru. Hanya itu. Coba kamu sebutkan ya. Ketika kamu meneliti administrasi guru mulai awal, analisis minggu efektif, prota, promis, analisis KKM, ya, kemudian silabus, RPP, ya kan, analisis nilai, analisis soal, analisis nilai, buku reward and punishment, buku kejadian, kemudian lagi buku jurnal, buku harian, ya, buku hubungan sama orang tua itu, ya. Ada 25. Itu semuanya kamu teliti? Tidak. Dan ngapain difokuskan administrasi guru? Kamu itu sempit, ya. Padahal ini luas, tapi kamu mikirnya sempit. Jadi kelihatannya dangkal. Ya. Ini luas banget ini. Ketika ngomong administrasi guru, mulai nyusunnya bagaimana? Ya. Yang kamu cantumkan cuma RPP top. Dan RPP-nya pun gak mau kelas. Ini kan marah loh. Ya. Dibimbing enggak? Tanya lagi. Jawabannya cuma senyum loh Pak. Ya, nanti kan saya jawab. Ambil batunya. Gak usah dijawab. Cukup diperhatikan percakapannya Pak Imron itu. Siap, Pak Imron. Yang ketiga, ya, penilaian. Kan penilaian moving class harusnya kan? Bukan penilaian ini ketika moving class itu kan berarti setelah moving class sebagai action, setelah diberikan moving class kemudian dinilai, kan begitu seharusnya. Apa dampaknya? Perbedaannya dengan tanpa moving class itu apa? Kan begitu seharusnya yang disajikan di sini. Tapi tidak. Penilaian, 1, siswa harus aktif dalam pembelajaran. 3, kreativitas guru dalam memberikan penilaian. Masa temuannya sampai ngono, ya? Temuan penilaian, siswa sangat antusias dengan pertanyaan yang hendak diberikan guru. Bukan temuan itu loh, ya. Itu kamu memberikan saran itu. Apa konsep itu masih konsep. Coba ketika menilai penilaian, coba instrumennya apa? Instrumen penilaiannya. Kan ketika di sana memang menerapkan moving class, yang dinilai oleh gurunya tuh memang dari keaktifan siswa dan keantusiasannya siswa. Oke, keaktifan dan keantusiasan saya kunci. Instrumen penilaiannya mana? Melihat keaktifan dan keantusiasan ada. Kalau enggak ada, enggak boleh dibuka, capek misalnya. Ada enggak? Enggak ada dulu. Enggak ada. Lah, mau boleh enggak ada. Lah iya, kamu tadi mengatakan yang dinilai keantusiasan, keaktifan, kan berarti punya instrumen, ada checklist begitu ya. Antusias itu meliputi siswa, konsentrasi belajar, siswa senang dalam mengikuti dan seterusnya. Kan itu kan namanya instrumen. Kalau kognitif ya soal itu, ya soal pilihan ganda dan seterusnya itu instrumen untuk melihat hasil belajar. Instrumen tidak ada. Kalau tetap ini ya nanti dicari. Instrumennya sudah. Kemudian teknik menilainya bagaimana? Tekniknya bagaimana dalam menilai? Tekniknya dalam menilai itu semisal guru mau nilai siswanya dari soal-soal itu Pak, teknik-tekniknya dilakukan. Oh, tadi yang dinilai katanya antusiasnya. Kok sekarang ngomong soal? Kan udah dikasih soal. Nah, seberapa bisanya siswa menjawab soal ini? Itu Nilai. Ada soalnya. nggak ada. Hah? Jadi setiap fokus itu buktinya itu ada.
teknik penilaiannya. Jadi harus konsisten lah dong, Aman. Penilaian itu kan ada pertama kognitif, afektif, psikomotorik kan begitu. Kalau kamu menilai keaktifan belajarnya ya nggak usah pakai soal, ngapain? Kan harus pakai checklist, ya, keaktifan macam-macam. Lah kalau yang dinilai hasil belajarnya ya pakai soal, pakai tes. Tesnya mana? Itu namanya instrumen. Kemudian teknik penilaiannya, ya. Apakah di akhir pembelajaran namanya ulangan harian, apa tiap ada pretest, post-test dan seterusnya. Itu namanya teknik penilaian. Kalau checklist berarti observasi dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah hasil penilaiannya, tidak ada juga. Ya. Hasil penilaiannya tidak ada. Hah? Berarti kan hasilnya itu bagaimana setelah diterapkan moving class, hasilnya itu seperti apa, kan begitu dulu. Sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa. Itu disajikan dalam fokus penilaian. Instrumen, teknik, hasilnya seperti apa. Itu yang kamu teliti seharusnya, yang kamu sajikan, bukan siswa harusnya rajin. Apa itu bukan temuan itu namanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih Bapak Penguji Utama. Selanjutnya kesempatan kepada Dewi yang juga menggunakan untuk mempertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dr. MPD, Ketua Sidang, Penguji Utama Bapak Dr. Ibrahim Fauzi, MPD, dan Bapak Sekretaris Sidang Bapak Haji Ahmad Munir, MPD, dan Saudari Makuna. Selamat dulu ya, Makuna, karena sudah sampai pada tahapan ini. Tentu saya kira tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena memang harus bolak-balik sekedar klarifikasi saja ya, biar tidak kemudian pembimbingnya kan gitu ya. Ini proposal bulan apa? Januari. Baru datang saya lagi bulan berapa? Juni ya. Nah itu bisa dilihat timeline bimbingannya berapa kali gitu ya. Karena jujur saja bimbingannya cukup gila. Karena begitu ada pengumuman tanggal 18 Juni takut bayar SPP. Nah, akhirnya kemudian baru datang ke saya. Dan ujung-ujung datang tidak hanya Pak Muna, ya tidak hanya Pak Muna, mungkin banyak kasus yang sama. Jadi begitu ada pengumuman tanggal 18 Juni pendaftaran skripsi ditutup. Akhirnya ujung-ujung datang ke kami bahwa ini Pak skripsi saya dari bab 1 sampai terakhir. Wah, saya kan harus minta waktu untuk koreksi. Itu pertama. Kemudian nggak apa-apa lah. Jadi apa yang tadi menjadi masukan, terutama dari Ketua Sidang dan khusus penguji utama itu harus kamu perhatikan gitu ya. Karena di skripsi saya perhatikan awal saya sudah menyampaikan tujuan penelitiannya bukan untuk mengetahui, tapi mendeskripsikan. Nah kalau hanya sekedar mengetahui hasilnya begitu, karena sekedar tahu gitu kan, pengelolaan kelas bagaimana siswa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, movement berbeda. Akhirnya ya sudah tahu saja, tapi beda dengan mendeskripsikan. Apa itu mendeskripsikan? Ya melihat secara langsung, melakukan observasi secara langsung. Setahu saya cerita saya ke saya Pak Muna itu tidak di perpustakaan, tapi justru di halaman pembelajaran untuk yang lain. Kok tiba-tiba berubah ke perpustakaan? Iya ada dua memang Pak. Soalnya yang disampaikan ke saya tanya kan. Jujur saja awal ini sama sekali tidak ada data observasi. Baru ketika konsultasi saya ini kan baik. Dan RPP baru saya tahu, jujur saja saya kaget ketika RPP-nya tidak ada yang namanya moving class. Mestinya harus ada. Karena begitu tidak ada berarti harusnya skripsi ini tidak lanjut diteliti. Benar? Benar. Saya bukan apa ya. Karena apa yang diteliti kan moving class-nya. Ini kan strategi pembelajaran gitu ya. Karena kalau tidak ada apa yang mau di-riset. Kalau itu memang misalkan dari sana ada, misalkan dari tempat besar oke, tapi dicek juga di RPP. Makanya tadi kata yang utama ada regulasi data. Ya sama kayak tadi benar Pak Ibron misalkan wajahnya begini, benar nggak gitu kan? Kita nggak boleh sebagai peneliti kan harus skeptis ya, harus ragu-ragu terlebih dahulu. Benar nggak disampaikan narasumber ini? Bagaimana membuktikan itu? Maka kita harus melakukan yang namanya observasi secara langsung. Oh ternyata benar ada moving class, ya. Tapi apakah ini cukup untuk ini? Tidak. Anda kan menggunakan triangulasi data, tapi cek tadi dokumennya di mana dia. Nah dia itu nggak ada kenapa. Nah ini bisa konfirmasi ke guru gitu kan. Nah itu maksud saya nanti coba diklarifikasi lagi ya Pak Muna.
Kemudian sebetulnya kalau melihat fokus penelitiannya itu sudah ada di teori sebetulnya, tinggal menggambarkan saja makna. Saya datanya memang masih sangat minim ya, karena memang ya kita buru-buru gitu kan. Karena kalau melihat administrasi itu di awal sebenarnya. kalau kita melihat teori, meskipun sekali lagi saya sepakat dengan penguji utama bahwa ini harus ada yang namanya fokusnya sebagai pertanggungjawaban akademik begitu, bahwa karya ilmiah kita ini tidak ngarang, tidak asal comot ya, tidak asal comot teorinya. Misalkan ini dengan teorinya Erwin Diasmoro, kita semua kelas, tapi di bagian subbab strategi penerapan moving class ini apa? Ini kan sintaknya sebetulnya, tahapan-tahapannya, penerapannya kan pasti ada. Namanya dalam strategi belajar itu pasti ada. Nah, kenapa ini kemudian tidak disampaikan secara detail? Misalkan ada beberapa strategi penerapan moving class. Pertama, pengolahan perpindahan peserta didik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara-cara berikut. Nah, peserta didik ini kan bagian dari kelas sebetulnya. Tema asal tadi ada belajar, ada strategi, ada guru, ada strategi belajar, ada media dan sebagainya. Nah, sebetulnya kan kita fokusnya moving class, tapi menjadi sub bagian di situ ada yang namanya peserta didik menjadi bagian dari kelas-kelas tersebut. Maka kemudian ini harusnya dijelaskan apa itu perpindahan peserta didik. Kamu nggak usah kemana-mana, kamu ngacunya ke teori itu. Ya, paham ya mas saya? Pijakannya di sini. Contoh, peserta didik melakukan pilihan kelas sesuai dengan arahan yang sudah diberikan oleh guru. Kamu harus menggambarkan bagaimana kemudian teorinya kan begini. Maka kamu harus menggambarkan secara utuh bagaimana observasinya. Di observasi di lapangan, kamu gambarkan. Namanya mendeskripsikan berarti kan menarasikan. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu amati, apa yang kamu dapat dari wawancara, itu dinarasikan lagi. Kemudian setelah itu bagaimana guru memberikan ulasan peserta didik tentang tempat duduknya. Berarti dalam hal ini peserta didik ini kalau usah nggak diatur gitu kan. Kamu duduk sana enggak, tapi bebas begini. Itu saya tidak muncul di sini ya. Nah, data ini yang harus digali lebih dalam lagi berkaitan dengan sintak ini tadi ya. Kemudian guru memberikan tata tertib kepada peserta didik selama pembelajaran di tempat lain. Maksudnya tidak di kelas tapi di tempat kelas misalkan, atau di taman misalkan. Ini temanya tentang kebersihan, subtemanya. Maka harus gambarkan bagaimana saat guru menjelaskan seperti apa tata tertibnya, ada nggak dan sebagainya. Sampai guru memberikan waktu. Nah, yang kamu sampaikan dari tadi itu hanya di terakhir. Saya mendengarkan guru memberikan waktu sebanyak 5 menit untuk didik berpindah. Kan ini saya yang menggambarkan, tapi dari awal persiapan dan sebagainya tidak kamu gambarkan. Nah, ini harusnya digambarkan. Pun demikian dengan pengelolaan administrasi guru dan peserta didik. Karena ngacunya di sini sudah fokusnya, ya. Kalau fokusnya misalkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, itu seperti manajemen namanya, ya. Karena kita berbicara tentang strategi penerapan moving class-nya. Maka ngacunya ya di teori ini tidak kemana-mana. Ada pijakannya sampai pada perusahaan penilaian. Nah, di penilaian saya di lampirannya ini hanya penilaian pada apa itu? Sikap saja kan. Tapi pengetahuannya kan, kemarin kan sudah saya bilang, makanya ini kalau ngetesnya gimana? Apakah misalkan secara langsung berarti observasi, dia udah tahu tinggal cerita. Tapi ada juga Pak, sampai cerita ke saya kan, ada soalnya juga, nah soalnya juga tidak dilampirkan kemana. Nah itu juga harus dilampirkan gitu ya. Karena apa? Berbicara penilaian, kalau tematik itu kan ada 3 ya. Satu adalah penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Maka kata penguji utama tadi itu dimasukkan. Ya kalau before after itu akhirnya kayak ketika ya. Tapi ya dilihat saja lah bagaimana misalkan ininya. Ditanya ke guru saja konfirmasi, ada nggak apa istilahnya perubahan sikap dari anak-anak misalkan begini. Karena kalau berbicara keterampilan, maka anak-anak sebelum moving class berpindah itu bagaimana cara buang sampahnya misalnya. Nah setelah di lapangan, setelah anak berpindah secara langsung, praktek secara langsung, bagaimana misalnya. Nah itu juga kita lebih didalami lagi ya. Jadi intinya di halaman 25 itu teori maksudnya. Gak usah kemana-mana ya, datanya itu yang digali lagi, lebih didalami lagi ya, memang harus berjuang lagi. Terakhir mungkin itu ya, pernyataan makna nanti diganti yang ada, yang asli ya. Sampai RPP tolong konfirmasi ulang ke gurunya, ke guru kelasnya. Jangan-jangan dia istilahnya dia nggak paham, dia melakukan tapi nggak paham tentang teorinya. Nah boleh itu masuk di rekomendasi katanya menjadi tadi. Itu saja Pak Ketua Pengujian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak Ingin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ketua sidang Dr. Antono, Bapak penguji utama Dr. Emrul Fauzi, dan pembimbing Bapak calon Dr. Ahmad Muhammad, dan saudari Siti Makunah. Ya, saya menguatkan kembali selamat ya, karena Anda sudah hari ini sudah diuji. Ya. Harapannya tidak sekedar semuanya ngasih masukan tapi nggak dicatat. Ya. Kira-kira dicatat nggak? Kira-kira dari tadi poin-poinnya itu dicatat nggak? Mudah-mudahan catatannya yang sampean catat atau yang saya catat nanti bisa memperkuat catatan saya, sehingga sampean tidak perlu saya tanyakan lagi terkait dengan apa yang mau dicatat. Oke, langsung saja karena tadi secara substansi itu sudah dijabarkan banyak oleh penguji. Saya cuma ingin menanyakan apakah naskah ini asli ya, miliknya sampean atau karyanya sampean? Nah, apa bukti konkretnya ini karyanya sampean? Secara akademik apa bukti konkretnya? Itu dalam penulisan ini menggunakan Bukan. Ini dikatakan legal, ini karyanya sampean, itu harus ada apa? Kan harus ada surat pernyataan keaslian. Ada itu? Dilampirkan? iya. Halaman berapa? Yang bermaterai, ya. Surat pernyataan keaslian yang bermaterai. Ada halaman berapa? Soalnya saya tidak kelihatan. Setelahnya daftar pustaka. Oke. Soalnya apa namanya, fotokopiannya hitam ya, jadi saya nggak kelihatan. Tapi benar ya, ini memang karyanya sampean ya. Jangan, saya khawatir saja ini miliknya orang lain. Ya. Saya khawatir saja. Oke, itu pertama, dan yang kedua saya cuma menambahi dari hal-hal teknis saja. Di poin halaman 50 ya. Halaman 50 sampean harus mencantumkan itu apakah data observasi apa dokumentasi. Enggak jelas itu. Termasuk juga halaman 52. Itu dari mana itu? Kok moro-moro diklekkan ke situ, itu sumbernya dari mana? Apakah observasi, dokumentasi, apa wawancara gitu ya, sehingga sampean membuat kolom sendiri itu, membuat tabel sendiri. Ya, itu harus dikasih keterangan. Di tabel itu dikasih footnote, itu apa itu maksudnya? Apakah data wawancara, observasi atau dokumentasi? Terus termasuk halaman 54 ya, banyak sebenarnya yang perlu di cross check ya. Itu terkait dengan sumber ya. Dan halaman 43 ya. Halaman 43 itu terkait dengan observasi. Observasi itu yang mau diobservasi itemnya apa saja, yang mau dilihat sampai itu apa saja di situ, yang ada hubungannya dengan penelitiannya sampean. Letak geografis ini, letak geografis sekolah dasar Alifia Taman Sari. Yang mau diobservasi itu apanya, yang ada hubungannya dengan penelitiannya sampean ini. Apakah sekolahnya diobservasi, dilihat? Terus hubungannya dengan penelitian sampean itu apa? Yang mau diobservasi apanya? Ya, itu harus jelas ya. Indikator observasi itu harus jelas. Misalkan yang diobservasi itu adalah perpindahan posisi gitu ya, antara siswa yang awalnya posisinya di sini terus kemudian berpindah ke sini. Itu kan harus jelas indikator yang mau diobservasi itu apanya. Perpindahan peserta didiknya maksudnya, bukan perpindahan kelasnya ya, perpindahan peserta didiknya. Bukan hanya observasi, juga di subjek penelitian. Itu kepala sekolahnya siapa namanya, gurunya juga siapa,
siswanya siapa saja yang mau yang diwawancarai gitu ya. Sehingga nanti akan jelas ya, gunanya metode penelitian itu ya, yang akan berkontribusi untuk mendapatkan data ya. Dan data itu dapat diurai secara jelas. Kira-kira satu subjeknya siapa saja, aspek yang diwawancarai apa saja, yang diobservasi apa saja, yang didokumentasikan itu apa saja. Jadi biar jelas ya. Tidak penuh dengan asumsi. Kalau asumsi-asumsi terus ini nanti kan nggak konkret. Dan yang terakhir, ya Anda mengutip ayat Al-Quran juga harus menyandarkan kepada sumber resmi yang dapat dipercaya, kredibel. Jangan hanya mengutip ayat Al-Quran tapi tidak mencantumkan itu diambilkan dari mana. Apa tafsir Al-Misbah atau Al-Quran terbitan dari Kementerian Agama. Itu harus jelas. Karena ini adalah pertanggungjawaban akademik, bukan pertanggungjawaban oral. Oke, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Saudari Sinti Makmuna, ini UT 2018-4067, program studi pendidikan guru MI dari Sabtu 25 Juni 2022. Tanggal 1443 Anda dinyatakan dengan terpaksa lulus. Dengan terpaksa. Ojo susu, mau kemana kamu? Ya. Hah? Menikah? Enggak, Pak. Terus kenapa? Akhirnya kacau begini karya kamu ya? Emang teman-teman yang lain yang belum ya? Gak usah. Jangan. Kalau pokoknya kan kalian tahu terakhir bayar SPP kapan aja itu udah siap-siap sering konsultasi. Nanti Pak Win kalau ada yang minta tiba-tiba datang nggak usah. Itu ya cerita koordinator prodi nggak usah. Beban di kita, beban di kalian juga. Karena kalian nggak maksimal. Kamu yang ceritain tadi itu semuanya nggak ada ngarang semua di sini. Itu berbukti kalau kamu penelitiannya kurang, sangat kurang. Kalau Bu Dekan yang uji, insya Allah sampai diuji lagi. Paham diuji lagi? Paham diuji lagi ya? Benar. Kemarin saya PGMI ada yang diuji ulang loh, Dek. Mempertanggungjawabkan itu bukan banyak jawabnya, bukan, tetapi kesesuaian dengan naskah. Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sekali lagi untuk Makona, jangan berhenti belajar. Nah, kalau bisa lanjut S2, kalau nggak menikah. Kalau menikah dulu terus lanjut S2 ya nggak apa-apa, ya masih biaya. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat. Jangan lupa untuk segera menyelesaikan revisi karena terakhir Anda terdaftar sebagai wisudawan wisudawati tanggal 15. Itu adalah syarat untuk tidak bayar UKT. Tanggal 15 Juli. 15 Juli itu terdaftar sebagai wisudawan. Di sistem berarti. baru tidak bayar SPP. Artinya kalau baik daftar wisudawan, kalian sudah distribusi, kalian sudah bebas tanggungan, kalian sudah semuanya. Baru boleh nggak bayar UKT. Kalau saya baru revisi tanggal 15, ya alamat bayar UKT lagi. Karena nanti sistemnya ketutup otomatis. Nggak sistem kalian harus bayar UKT, harus KRS nanti. Ya, baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak Dewan Budi. Kita akhiri untuk yang sore hari ini dan Alhamdulillahirabbil alamin.